Itu di saat gue lagi sendiri di bivak, gue denger di samping kiri kanan belakang bivak gue itu hutan semua bang, gelap karena gue nggak pakai headlamp ya, semua bandar gue kesapu air. Tancep pasak, lu ngapain bengong aja? Terus gemuruh cewek itu pada bercanda, bagi jangan diminum sendiri, ini pegangin. Itu cewek di samping gue bang, mukanya ini hancur. Kang, balik ke mana? Cuman itu aur tuh, rambut campur daging udah pada nyangkut di rambut. Makanya gue sugestin ya mungkin hancur. Beliau sosok itu punya muka ya hancur, daging tuh pada nyangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki senior asal kota Jakarta Timur nih. Dan pastinya memiliki cerita mistis ketika di pendakiannya di tahun-tahun yang lalu nih. Oke nih, langsung aja gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Kancil. Malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang? Baik, alhamdulillah. Ya, kesibukannya lagi apa nih sekarang? Masih seperti sama warawiri wer-wer aja Bang. Warawiri wer. Yang penting menghasilkan cuan lah ya. Itu dia Bang. Alhamdulillah Bang ya, sehat yang penting ya Bang. Amin Nah, Bang. terakhir lu cerita di gunung, Di Salak Bang. di Gunung Salak juga ya? Iya. Dan di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian di Gunung Salak juga nih? Iya. Mungkin di tahunnya berbeda nih Bang? Itu kisaran di tahun 2007 Bang. 2007. 2007 saat itu. Nah, lu simak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Kancil ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian, lu bisa langsung aja diisi di form yang udah disediain di kolom deskripsi, atau DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. ...2007 solo hiking di Gunung Salak nih Bang. Yang tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan bahwa saja, wah nggak habis pikir sih. Berani-beraninya lu Bang, lu solo hiking di Gunung Salak ya Bang. Itu. Nah, lu bisa jelasin lagi nggak sih Bang dari awal hingga kejadian ini Bang, gimana bisa terjadi kayak gitu nih? Oke, ini langsung gue ulas ya Bang ya. Iya silakan Bang. Ya, masuk ke intinya sih Bang, gua dari cuman segelintiran anak-anak tongkrongan Bang, yang punya acara atau wacana lah gitu bisa bilang ya, selalu dadakan. Jadi saat kita ngumpul nongkrong di satu gang, itu langsung aja, kebetulan malam itu malam weekend. Piknik ya, kata anak-anak nih. Besok 2 hari mobil bokap gak kepake noh, nganggur. Ya biasalah kolek-kolekan receh lah anak-anak kampung ya kan. Ketemulah tuh botol sama bensin.
Kita cabut, cuman beberapa dari temen ini pada bawa pasangan bang, bawa bokin lah ya zaman itu. Lu bawa bang? Kebetulan saat itu kagak bang. Oh jomblo ya? Iya, sedih banget gue ya. Oke. Singkat cerita, sampailah kita di satu titik, yaitu di daerah Jawa Barat. Nah, ketika sampai di sana, tujuan kita cuma hanya bersilaturahim dan ngisi waktu luang, yaitu liburan lah gitu, nyari waktu santai. Nah, emang tempatnya epic sih buat gue bang gitu, buat ngilangin penat lah ya. Nah, tuh temen langsung gegas habis silaturahim sama yang punya tempat, bisa dibilang petua situ lah ya. Itu kita langsung pada ngeluarin alat-alat dari keril gitu. Kebetulan kita bawa sebanyak 3 atau 4 keril saat itu gitu. Yang satu depek. Nah, itu kita pasang deh tuh tenda. Karena di depan halaman beliau nih, rumahnya memang udah langsung mantul bang. Mantap betul gitu. Jadi udah space buat nge-camcer lah gitu. Kayaknya cakep di sini gitu. Udah pasang tenda tap. Sisa lah 1 keril yang gue bawa. Udah Cil, bongkar. Ntar dulu deh. Gue kok pengen buat ke dalam ya. Pengen ngelanjutin gitu perjalanan gak sampai di titik ini. Gila loh. Ini musim hujan. Lu mau nge-push ke Puncak Manik kata dia gitu. Kalau yang mana kebetulan dari villa tersebut emang udah di kaki gunungnya. Dan pada akhirnya diskusi kecil lah kita di halaman villa tersebut, teman pada ngizinin. Ya oke lah kalau emang itu emang udah mateng adanya di lo gitu, pikiran itu udah jadi mateng lah buat lo gitu kan, pribadi lo. Izin sana sama petua di sini gitu kan. Gue izin tuh, Pak mau izin, saya mau berangkat nih sore ini juga ke atas. Mau ngecamp di puncak? Enggak, cuman secapeknya saya nyampe aja, nanti saya ngecamp di situ. Kayaknya pengen kangen aja gitu, pengen ada di alam gitu, pengen ada di hutan. Gue bawa 1 keril bang, diizinin, yang mana janji gue seperti itu sama beliau, sama orang tua itu. Sampai ketemu titik capek saya, nanti saya berhenti di situ dan ngecamp di situ. Usahakan untuk ngecamp lah gitu kan, jangan nyari perkara aja sama masalah lah intinya gitu kan. Diizinin, gue jalan itu, setapak demi tapak, masuk hutan pinus. Gue lewatin hutan pinus. Kalau yang tahu jalur dari situ mah di belakang villa itu memang langsung jalur pendakian sih bang. Iya. Itu di tahun 2007 itu masih ilegal ya bang? Ya masih belum resmi. bisa jadi seperti itu. Soalnya memang gue kalau lewat situ selalu terabas. Karakter jelek lah itu, selalu terabas emang. Gue tahu tuh tempatnya. Iya. Oh paham lo bang ya? Paham. Mantap. Ya jadi nggak begitu susah gue ceritain. Gampang itu. Setapak demi tapak gue laluin langkah gue sampai ketemu hutan pinus. Terus nggak jauh ya, bisa dibilang hitungan waktu 2-3 jam lah dari perkampungan menuju ke titik tempat gue ngeres bang. Sampai gue ketemu adanya curug bang. Nah di situ gue resepin, gue bengong di situ. Ah udahlah di sini buat gue kayaknya puas nih gue sampai di sini. Cukup di sinilah gue ngecamp gitu kan, nggak usah jauh-jauh. Tahu gue sendiri ini gitu kan. Ngapain sih tinggi-tinggi gitu kan. Udah gue capek di sini. Nah situ gue keket tuh karena waktu masih terang ya, maksudnya langit masih cerah lah gitu sore itu. Gue keket, gue view tempat gue narten nanti di mana, terus gue bikin dapur kecil gitu kan, umum di mana gitu buat gue bolak-balik. Pada akhirnya gue ketemu titik itu. Jadi curugnya itu adanya pas gue nyampe di bawah kaki gue bang. Air kobangannya itu, lubang curug itu adanya pas jatuh air curug di bawah kaki gue. Nah buat gue kan keren banget tuh zaman itu. Gue cari deh tuh lintas mana nih gue buat turun ke bawah itu gitu. Apa gue harus loncat, gue lempar keril dari situ terus gue loncat ke air gitu. Kan nggak mungkin gitu kan. Oke, pada akhirnya gue terawang, gue lihat jalur, gue baca jalur, gue melipir dari tebing sebelah kanan. Itu ternyata ada jalur setapak. Seperti biasa, setapak demi setapak gue laluin, gue puterin tebing itu sampai gue nyampe ke garis di mana yang gue pengenin, yaitu di seberang curugnya. Ada space ya lumayan lah, bisa dibilang kalau kita rombongan bisa naruh 2 tenda di situ bang. Gue bikin tenda gue pasang, terus juga gue cari ranting-ranting lah kayu bakar gitu bang, buat malam hari gitu, api unggun kecil gitu kan. Gue harus ada temen nih, ada mainan nih, yaitu api unggun nih gitu, karena gue sendiri nggak ada temen ngobrol. Udah di situ gue setel musik lah dari HP. Gue sore itu sempat
kurang lebih setengah 6-an itu gue nyampe. Gue sempat mandi dulu bang di curug itu, dingin bang, airnya dingin, udah pasti yang namanya curug tuh airnya dingin. Mandi, naik, gue seduh makanan lah gitu kan, cemilan kayak kopi apa segala macam, roti gue keluarin. Tuh api unggun udah nyala, udah jadi jarang tuh, udah gue olah, udah jadi bara. Makin lama waktu berjalan, malam lah di situ gue dapetin itu yang gue mau. Cuman karena di dalam kegelapan ya, mungkin kalau bisa dibilang saat itu gue jam 8 bang, pala gue di luar tenda, kaki gue di dalam tenda. Oke. Itu sengaja gue nikmatin keluar, outdoor lah gitu ya. Gue keluar, tatapan gue mau ngeliat bintang-bintang bang, langit gitu kan, di malam hari. Gue ngerasa adem aja gitu, nyamannya gitu, ada di titik itu nyamannya gitu bang saat zaman itu. Pas gue lagi tidur terentang, kisaran 10 menit tuh bumi gemuruh. Oke. Tanah yang gue tidurin pas di pala gue tuh sampai gue, ya respon gue jelek disitu langsung bang, mood gue langsung jelek. Sugesti tuh macam-macam lah, campur aduk di jiwa gue, di pola pikir gue tuh, keluar jangan ya. Pada akhirnya gue keluar dari tenda, gue lihat api unggun paling pojok tuh. Gue bikin dapur kecil lah gitu ya, pakai itu kan flashlight biar kalau takut kehujanan di malam tuh, jadi dapur gue nggak basah gitu kan. Itu yang udah jadi bara kayu yang gue bakar, udah jarong lah gitu merahnya, itu nyala lagi apinya membesar bang. Oke. Itu angin berasa kencang banget di badan gue, sampai pohon juga semua pada goyang di kisaran curug itu. Nah gue ngerasa nih dalam diri gue, hembusan angin malam ini kok jelek banget nih, kayaknya nusuk gitu di badan bang. Gue beraniin, karena mungkin gue panik kali ya, itu peralatan semua di dalam tenda bang. Di saat tenda gue tuh udah berdiri, semua di situ, perbekalan gue, bawa-bawaan gue, terus headlamp lah gitu kan. Itu gue refleks, gue terusin lagi tuh jalan setapak buat naik ke atas tebing. Gue ngindar dari tenda, gue coba di ketinggian, ada apa nih sebenarnya. Pas banget gue titik baru ngos nyampe di lokasi tempat awal gue datang di depan curug itu airbang ngegulung bang. Boom, langsung nyemprot begitu. Itu putaran air yang sangat dahsyat saat kejadian malam itu. Itu ya di atas kisaran jam 9 mungkin. Tuh semua angin campur air nyemprot ke badan gue dari ketinggian itu. Itu gue perhatiin air di dalam kegelapan. Gue berani itu karena mungkin refleks ya. Jadi gue tanpa cahaya saat itu, karena kebantu sama jarongnya bara itu yang jadi api lagi. Penerangan tuh sekisaran hutan yang gue tidurin itu, yang gue camping di situ, tuh penerangan langsung terang begitu dari alam tuh, dari api. Makanya gue langsung ngebut naik ke atas. Pas gue ngos di atas ya seperti itu yang gue alamin. Itu airbang langsung nyamperin, langsung nyembur dari dalam hutan. Yang mana kebetulan emang jalur curug itu emang jalur kayak jalur air gitu bang. Itu nyemprot sampai apa, anginnya juga kibasan air juga kayak kita depan curug langsung lah bang gitu. Itu basah ke badan. Itu di situ hawa takut yang menyelimuti sangat dalam di diri gue, dahsyat bang. Dibarengin sama suara-suara tuh hembusan air itu, semprotan air itu dibarengin sama suara-suara kayak segelintiran tuh rombongan orang-orang ketawa di alam itu saat gue di curug. Jadi semprotan air itu, pancrotan itu dibarengin sama suara-suara orang ketawa. Wah ini gue suges nih, cil, tahan. Cuman takut, ya nggak bisa dipungkirin sih bang, yang namanya takut. Sampai gue kehilangan akal saat itu. Anjing, tenda gue. Oke. Ya kita semua ngalamin lah, yang namanya kita jiwa mapala ya, apa kita anak gunung gitu, pernah naik gunung lah ya, bisa dibilang. Itu kalau kita naruh-naruh hal-hal penting dokumentasi pasti pakai plastik. Ya kan, soalnya apa, takut di atas hujan, di jalur hujan gitu. Itu gue selalu naruh dompet, isinya semua HP itu di dalam plastik. Cuman saat itu HP gue di luar tenda, lagi gue setel musik. Cuman semua barang itu bawaan gue ada di dalam tenda, kegulung semua bang. Sampai gue perhatiin air itu dalam kegelapan, mungkin di tempat gue diri itu, di tebing itu, kalau gue turunin kaki gue sedengkul lagi tuh air naik. Nggak kebayang tuh dalamnya berapa meter dari ketinggian itu. Sampai akhirnya gue tarik mundur, gue punya badan,
santai Cil, santai, lu sendiri santai. Bingung gue bang, kalut. Gue mau tarik turun badan gue nggak bawa alat penerangan. Semua alat gue kesapu air. Cuman di dalam paniknya gue pakai celana army, celana gunung lah ya, yang banyak kantongnya. Pas gue lagi bingung-bingungnya, lagi stres-stresnya lah bisa dibilang ya, mau turun gelap, takutnya juga air kan ngalirnya begitu retel udah bang. Yang pas gue turun jalur itu ada jalur air juga soalnya di bawah. Gue takutnya kan kehalang sama air itu. Aduh nggak mungkin. Udah dek hati gue. Sampai pada akhirnya langsung gue jatuhnya tuh badan gue duduk ngedeprok lah gitu bang ya. Itu sampai bengong gue. Nah itu pas di saat gue duduk, kaki gue nengkuk, gue megang pala sambil nunduk. Gue ketekuk nih paha gue. Ternyata di kantong si celana gunung gue itu ada bayonet yang tersisa. Itu banda gue yang tersisa yang berharga satu-satunya bang. Malam itu udah nggak pikir pendek, gue bantai tuh ranting-ranting cukup besar lah, bisa bilang kayak kayu gede gitu. Yang itu juga gue raba bang dalam kegelapan. Kalau yang berduri ini kepegang beberapa kali kena tusukan gue gitu, baret tangan gue. Takutnya nambah jalur salak itu banyak tuh tumbuh-tumbuhan yang berduri. Itu duri gila-gila itu, bisa bilang sekelingking mungkin ada. Pegang nancep dikit gitu, wah. Cuman banyak juga yang nitik gitu kan, berdarah. Namanya dalam kegelapan gue raba-raba sih. Itu yang gue kira aman. Ranting itu, kayu itu udah gue penggal. Itu gue bikin ya dadakan sih, bisa bilang ya tenda-tenda dadakan lah ya. Gue bikin bivak saat itu bang malam itu. Bivak darurat bang? Iya, dari kayu seadanya. Gue ikat pakai kayak daun apa sih yang ngejalar gitulah, itu cukup kuat juga sih buat ngikat gitu. Biar nggak terlalu kencang juga, yang penting buat ngikat aja gitu kan. Udah gue bikin segitiga. Sampai akhirnya atapnya tuh gue tutup itu seperti kayak daun-daun pinus contohnya gitu bang. Walaupun dia agak renggang gitu kan. Cuman kalau banyak kan nutupin juga dari rongga-rongga angin, serangan angin yang kencang gitu kan, biar nggak masuk full. Itu gue masukin badan gue. Setelah jadi, bivak itu gue masukin. Gue hanya bisa posisi gue tuh bang jongkok bang. Gue jongkok begini dalam tenda, dalam bivak itu. Gue bengong, sembari tatapan gue ke air walaupun di dalam kegelapan. Gue bengong. Itu kadang bayonet gue buat main, ngorek-ngorek tanah. Cil, lu kuat. Pas bivak itu jadi, di saat gue bengong itu gue pikir gerimis, jatuhnya air. Ini ke badan semua, langsung tuh nyerang. Itu hujan. Langsung gue punya pola pikir, ya erba ini datang karena di atas udah hujan lebat. Yang gue pikir ke situ gitu sugesti gue. Nah datang kok gue tuh telat. Begitu bivak gue lagi bangun, pas jadi baru buat jadi gue masuk. Diserang gue mau hujan, gue pikir tadi gerimis, langsung hujan. Oh udah campur aduk gitu bang, makin jadi gue. Dingin alam, ditimpa hujan, ya, baju yang gue pakai satu-satunya, mana jaket semua itu, pokoknya isi tenda ada jaket gue. Di situ kegulung semua sama air. Gue lagi ngeresepin, gue mau kemana gini. Gue bingung nih, jelas takut gue. Itu di saat gue lagi sendiri di bivak, gue denger di samping kiri kanan belakang bivak gue itu hutan semua bang, gelap karena gue nggak pakai headlamp ya, semua banda gue kesapu air. Tancep pasak, lu ngapain bengong aja. Terus gemuruh cewek itu pada bercanda, bagi jangan diminum sendiri, ini pegangin. Itu gue sembari nongkrong, sembari ngorek-ngorek pakai bayonet tanah tuh, gue mainin tanah. Anjing, udah badan dingin, basah sama air hujan, udah gitu ya, lu paham lah bang di alam gitu kan, dingin anginnya udah kayak gimana gitu, ditambah basah kita. Mau nangis gue bang jujur, anjing apaan nih, baru mainan boyot. Itu gue tantang lagi diri gue, ya bisa dibilang, ya udah ayo, tos-tosan aja gitu dalam diri gue nih gitu ya, keluar Cil, keluar. Soalnya kalau nggak gue keluar dari bivak, gue nggak angkat badan gue, nggak bakalan tahu gue apa yang bakalan terjadi di luar situ gitu, di luar bivak. Itu susah bang, ngalahin hawa takut susah, jujur. Itu yang gue alamin susah. Sampai pada akhirnya gue paksa tuh, walau berat gitu kaki gue untuk diri, ini dengkul gue untuk gue lurusin berat. Gue diri, gue keluar dari bivak. Tuh gue ngedeham sebanyak 3 kali kalau nggak salah bang.
kagak ada apa-apa bang. Ya gue mau lihat kiri kanan belakang gue juga percuma, kan gue nggak bawa headlamp, gue nggak bawa senter, yang mana udah kegulung semua itu saat itu. Itu yang gue rasain. Ya kayak ada gimana sih, anak-anak nih teman-teman ya, yang nggak gue kenal, rombongan pendaki yang baru turun, bahkan mungkin yang baru naik malam itu. Cuman ya mungkin hitungannya berbeda gitu bang. Logikanya kalau yang baru naik, lo kelelahan ya lo ngeres di sini, nanti lo lanjutin gitu kali. Ya itu ada yang teriak, pasak mana? Weh lu jangan diem aja. Terus ada suara-suara gemuruh kecil lah, cewek gitu, pada yang ketawa lah, ada yang minta air lah. Apa ini gue? Nah di situ gue yakinin tuh dengan dorongan yang kuat bener itu. Hawa takut nggak bisa dibohongin bang. Gue kalahin itu semua. Intinya udah tos-tosan. Gue keluar, gue ngedaham 3 kali itu kagak ada siapa-siapa. Terus sampai gue sadarin kaki gue tuh, sepatu gue buka, gue sembari ngores tanah gitu. Maksudnya biar berasa gue gitu kan. Sadar. Itu gue mainan tanah kaki gue tuh, jari-jari gue buka sepatu gue mainan tanah sembari berdiri. Itu udah basah, udah kuyup. Tanah itu juga udah debel gitu. Orang gue serot-serotin gitu lah kaki gue buat main. Itu gue dengar suara air tuh makin kecil bang. Yang mana gue pikir surut nih, gitu kan. Dibarengin suara air itu, dari tempat gue berdiri yang pertama kali gue diserang Erba, itu gue ngeliat, bukan ngeliat sih namanya dalam kegelapan, gue ngedenger jelas, tuh orang bocah pada loncat. Sosok anak-anak kecil tuh pada loncat. Urang duluan. Mana? Urang duluan. Teriak begitu. Kadia. Dem. Itu pada loncat. Gue diri, gue mainin kaki gue di tanah bang. Anjing. Depan gue, ya mungkin kalau ada penerangan gitu ya gue lihat itu. Karena gelap, posisi gue nggak ada alat lagi lah ya. Yang tersisa cuma pisau gue itu, bayonet. Itu gue dengar suara anak-anak kecil teriak. Banyaknya anak kecil teriak pada kayak main duluan loncat. Oke. Di situ. Apa ini? Gue bingung. Ada keinginan tuh gue buat lari bang. Cuman balik lagi, gue nggak ada perbekalan nih men, nggak ada amunisi gitu, kagak ada penerangan cahaya sama sekali, nggak ada senter apa. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Akhirnya gue coba untuk ngedorong mundur nih rasa takut gue masuk lagi ke dalam bivak, yang mana memang ya nggak ini juga sih bang gitu ya. Bivak yang gue bikin serba dadakan itu dalam kegelapan ya emang kecil banget gitu space-nya bang. Jadi ya gue cuman hanya bisa masuk ke dalam, terus posisi gue duduk, gue paksain tidur. Di diri gue udah tidur lu kuat, besok lu pulang. Itu baru gue duduk ngelipet kaki di dalam bivak bang, gue tidur, gue jatuhin jidat gue di tangan. Kang, Kak dia, itu suara cewek bang. Itu bayonet, gue tancap di tanah, gue keluar ini dengkul udah gak kuat bang. Jujur, lillahi ta'ala gue udah gak kuat, buat buang dengkul gue keluar dari bivak itu udah gak kuat. Cuman apa boleh buat? Gue mau curhat sama siapa? Gue mau teriak minta tolong sama siapa? Gue keluar dari bivak. Woi, siapa? Suara teriak minta tolong, suara teriak manggil. Kang, Kak dia, dalam hati minta tolong bisa dong seperti itu. Itu udah nggak ada suara cewek itu. Cuman yang gue denger arah kanan mau turun bang. Itu memang jalur terjal. Dari tempat gue masang bivak ke kanan tuh arah terjal tuh, turunan. Kalau kita mau arah pulang turunan. Ditambah jalur basah bang, tanah becek, gimana sih tanah becek? Jalur salah kan akar mulu tanahnya. Salah kalau udah hujan emang Anjir. jangan coba-coba deh. Top markotop dah. Jujur top markotop. Gua sikat bang jalur itu bang. Karena apa? Gua dengar suara cewek. Puk. Nangis bang. Cuman sebelum dia nangis kayak suara nangka jatuh. Puk.
gua buang badan gua untuk coba maju ke depan. Gua turunin bang sampai jatuh bang. Sampai berapa kali gua pantat gua di badan gua, baju gua pada belok bang. Ya memang itu doang yang gua pakai. Ya gua pikir tanah merah udah gitu lagi hujan gampang dibersihin lah gitu. Toh besok gua bangun juga badan gua kotor, kalau gua selamat gua bisa cuci gitu kan di Curug. Cuman itu nggak kepikiran. Udah jatuh bangun gua di jalur yang terjal itu. Emang itunya jalur sedikit, kalau dari bawah sedikit nanjak gitu. Jadi kalau kita arah turun ya terjal bener-bener gitu. Jadi nggak begini turunan, langsung begitu bang. Debuk, gue jatuh, gusrak. Sampai gua ngeresepin di sini nih jatuh tadi. Ada suara jatuh gitu. Kalau gua bisa dibilang nangka lah, diartikan dalam arti nangka gitu. Orang gede suaranya telak banget bang. Sampai gedebuk kali bang. Buk, begitu. Gimana sih? Ya gue ngerasain jatuh juga sampai gue belepot. Ya seperti itu jatuhnya suaranya. Buk, banting badan. Terus dibarengin sama orang nangis. Gue parno. Takut. Cuman gue yakin. Gue buang dah badan gue ke depan. Gue maju. Sampai gue jatuh. Pada akhirnya. Sampai di titik tempat suara itu jatuh dan nangis. Kagak ada yang nyautin. Suara nangisnya hilang, suara gemuruh yang kayak orang jatuh itu hilang. Gue ceritanya pede, balik kanan, gue taikin lagi tuh jalur yang curam untuk menuju ke bipak gue. Tunggu pagi deh, takut buat gue. Pas gue baru jalan 2 langkah, deheman 2 kali gue tuh disautin 4 kali sama suara yang berbeda, 3 suara. Kayak suara nenek. Terus nggak lama kayak orang buang kotoran gitu dari tenggorokan. Iya. Itu sekali-sekali, cuman ada 4 suara. Kagak panjang lebar bang. Itu tanjakan segitunya sampai gue punya telapak kaki di sini robek bang, karena gue bilang gue nyeker. Iya. Ngilangin stres gue, ngilangin suges gue gitu. Ya itu tanah gue buat main. Awalnya kan tadi gue cerita gitu. Sepatu gue buka, gue mainin tanah. Itu gara-gara suara 4 yang berbeda itu, gue lari ngetrek di jalur tanjakan itu, nyangkut lah akar pohon yang dari tanah tuh, dari jalur. Tetap gue paksain, ada rasa ngilu, ada perih, ada, cuman gue paksain sampai gue bivak. Sampai di situ gue bersila, gue gituin. Gue nggak tahu sedalam apa, gue nggak tahu separah apa, dan darahnya sebanyak apa, orang campur air hujan sama bloknya tanah di kaki gue. Itu gue tambelin, gue sapu-sapu gitu dong, karena banyak tanah debel di kaki gue. Yang gue harapin apa? Ayo dong pagi. Gue pengen pagi gitu. Gue pengen turun nih ke Pila sama teman-teman gitu. Gue mau buang ini cerita ke teman-teman gue mau sampein. Itu gue lagi nahan sembari hawa takut yang dalam lah gitu. Panik buat gue. Stres gue malam itu bang. Bener-bener stres gue. Gue lagi pegangin, nggak tahu tuh darah apa air campur tanah di kaki gue. Gue sapu-sapu supaya apa? Wah, pikiran gue. Ya gue nggak bawa apa-apa, udah habis barang gue kan, kesapu air. Tanah itu, tanah yang ada debelan di kaki gue itu gue masukin ke luka itu bang. Gue lulus-lulus aja udah pada masuk ke dalam. Ayolah. Perih, cuman gue nggak berasa, gue nggak rasain tuh perih, malah gedean rasa takut gue malam itu. Tiba-tiba anak kecil nggak tahu dari mana bang nongkrong bang depan gue, sembari ketawa. Itu nggak kaleng-kaleng bang. Gue lagi megang kaki itu di dalam bivak, gue sembari teriak. Ya itu, yang karena gue pikir, ya ternyata lu ada gitu, lu ada dari tadi ganggu gue, yang gue denger, ya ternyata lu ada gitu, lu nampak. Itu sosok nggak kelihatan, memang hitam pekat. Kalau lu bisa bayangin, ini gue kasih gambaran sedikit mungkin ya, karena saat itu gue nggak ada penerangan cahaya. Itu yang kelihatan gigi sama isitnya nih, gusi mata itu yang kelihatan. Cuman yang gue bayangin mungkin kulitnya dia kayak hitamnya kotoran got solokan. Kalau lo biasa kerja bakti tuh di lingkungan lo sendiri tuh, lo kalau kerja bakti lo angkat tuh lumpurnya itu kan warna hitam tuh, ya bisa bilang kayak dinding lah gitu, hitam begitu bang. Itu yang gue temuin sosok tersebut. Jadi yang kelihatan tuh nyala mata sama dia, karena dia ketawa besar gitu ya, narik pipinya. Ya itu gigi sama ininya.
sama gusinya. Abis begitu gua ya bisa dibilang gua frontal, kaget lah, refleks itu gua bener. Walaubillah tuh gua refleks, gua teriak begitu, hilang aja udah. Akhirnya gua keluar, perih-perih dalam mah ada, perih-perih parah gitu ada di kaki. Gua keluar, tarik napas lagi, gua ngedehem lagi 3 kali. Dalam hati kecil sih udah cukup, gue nggak kuat gitu. Kalau boleh jujur gue nggak kuat, udah cukup, gue nggak kuat. Gue cuman datang kemari cuman mau nikmatin alam, gue rindu alam gitu. Bukan ada maksud hal tertentu atau gue jahat atau gue bakar hutan gitu, nggak ada. Atau gue buang sampah sembarangan, nggak ada. Toh yang mana bawaan gue aja kesapu air gitu. Itu kalau boleh curhat dalam hati kecil gue, ya gue cuma nikmatin alam, gue rindu alam itu doang gitu. Nah pada akhir gue keluar tuh bang, setelah sosok suara anak kecil di depan gue nampak, gue keluar dengan rasa sakit yang parah loh di telapak kaki. Gue diri, gue dehem 3 kali. Itu cewek di samping gue bang, mukanya ini hancur. Kang, balik ke mana? Cuman itu aur tuh, rambut campur daging udah pada nyangkut di rambut. Makanya gue sugestin ya mungkin hancur. Beliau sosok itu punya muka ya hancur. Daging tuh pada nyangkut. Kang, balik ke mana? Kok kak dia? Tuh gue nggak ngomong apa-apa. Gue diri. Gue cuma ngeliat ke langit sembari disiram hujan. Ya Allah, nggak kuat. Wallah, nggak kuat ya Allah. Saya mau pulang. Mau ketemu teman-teman. Nangis gue campuran hujan. Tapi gue nggak berani ngeliat ke depan. Gue ngeliatnya ke langit. Sembari diguyur tuh air hujan. Gue teriak-teriakan deh di alamnya. Gue gila-gila deh. Nggak kuat, gue nggak berani. Gue nurunin pala. Terus ngeliat ke depan gitu, nggak berani. Sampai akhirnya gue dengar suara tuh. Suara kayak sebelum azan apa sih? Intro ngaji bang. Kayak orang ngaji, terus teriak-teriak as-sholat subuh tuh. As-sholatu khairum minan naum. Tuh gue denger. Karena yang tadi gue bilang, dalam perjalanan gue ini dari villa ke Curug, ya kurang lebih makan kisaran waktu 2-3 jam. Jadi ya cukup jangkauan gitu, cukup dekat dari para warga. Di ketinggian itu gue masih dengar suara as-sholatu khairum minan naum. Pas di situ gue ngerasa nih hujan tuh kayak bintang-bintang kecil di mata gue jatuh. Gue turunin muka gue langsung berani lihat ke depan. Sembari gue bersolat itu, gue ngucap syukur di hati gue. Di hati kecil gue tuh udah girang banget gue dengar suara itu. Suara dari mungkin masjid atau musola di bawah gitu. As-sholatu khairum minan naum. Gue langsung lihat muka gue ke depan sembari gue sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Udah gue buka mata gue. Ya Allah, kalau emang masih ada, tunjukkan yang nyatanya. Yang aslinya, jangan yang seperti begini. Kalau memang masih ada, kalau nggak ada, udah hilangin semua, udahin semua. Pas gue melek di situ, hilang bang. Yang gue lihat ya cuman pohon-pohon penghijauan yang ada di situ. Cuman ya, jujur waktu pas as-sholat itu udah cukup terang langit tuh buat gue. Agak membiru lah ya, walaupun masih gelap. Di situ gue udah ada rasa seneng gitu. Aura udah beda, anginnya udah beda. Nggak pakai panjang kalam. Capcus gue dengan telanjang dada, dalam arti gue nggak bawa tas lagi, karena peralatan gue udah kegulung air bah saat itu. Sampai di situ banyak yang gue rugikan lah dalam capture gue itu. Ya satu sisi dokumentasi penting gue termasuk KTP segala macam ada di situ, kegulung semua sama air. Ya mungkin dari cerita pengalaman yang gue rasain di 2007 itu ya cukup sampai di sini bang kali ini. Kurang lebihnya ya gue minta maaf ya, karena balik lagi ya gue hanya manusia biasa. Benar gitu. bang. Ya intinya sampai di situ pengalaman yang gue rasain ya bener-bener seperti itu. Sampai gue turun, temen tuh ngetawain gue turun 5:30 nyampe di bawah. Gila, Keril, lu mau ngecamp sampai Manik? Cabut, ambil lagi, nanti siangan kita balik. Lo mah enak, warawiri hidup lo. Lagu gue orang pada kerja, ada yang kuliah men, kata gitu kan. Candaan ini bang, bukannya ribut gitu. Gue samperin udah deket, itu dari jarak jauh.
Sebelum deket villa, begitu dekat sama teman, gue pegangnya bonak. Rebah. Itu kaki gue pincang. Pas gue duduk, gue begitu. Ya Allah, langsung pada dibangunin teman-teman, termasuk yang cewek itu pacar-pacarnya dia lah. Udah gue langsung ditindak lanjut sama mereka. Tapi pacar lo nggak bangun bang? Kan gue nggak bawa. Oh. Sedih ya. Iya intinya segitu sih bang cerita gue pada kali ini. Oke nih Bang Kancil, thank you banget ya lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Salak. Oke bang. Tahun 2007 nih. 2007. Yang bisa kita bilang solo hiking lah. Solo hiking. Solo hiking berujung baskrep. Baskrep. Wah gokil banget sih ini bang. Baskrep juga dadakan itu. Aduh. Oke nih bang, kita masuk ke sesi tanya jawab. Gokil sih bang nih cerita nih bang. Solo hiking berujung baskrep terpaksa ya itu juga ya. Karena emang gak ada apa-apa nih. Terpaksa. Cuma lu bermodalkan bayonet doang bang ya. Bayonet itu pun nggak sadar kalau ada di kantong. Namanya kan kalau kayak tanah kargo itu kan kantongnya banyak ya. Kantongnya banyak Iya. dan dia ada sisi sleting. Iya gitu di samping. benar. Jadi ada nyangkut situ mungkin tuh ya Betul, satu ya. betul. Dan untungnya ada itu nih bang. Alhamdulillah. Masih ada sisa itu atau ya bandanya ya. Yang lain-lain itu udah habis ke gulung Iya. air semua. Udah nggak pakai pikir kemana-mana. Gue udah yang ada saat itu ya gue gunakan saat itu. Oke. Ya intinya gue ada tempat neduh doang sih pikiran gue itu doang. Tapi ternyata di malamnya hujan juga ya. Hujan ya mungkin ya karena datangnya Erba itu ya gara-gara hujan duluan di Kita atas. berpikir logika saja Iya, ya. mungkin Di ke atas situ. hujan jadi karena ada air bah gitu Iya. bang. Nah, kan awal perjalanan lu ini kan mungkin bisa kita katakan banyak nih bang ya rombongan temen lu ya. Ada 5 orang atau lebih nih bang. Ya hitungan satu mobil Avanza sih bang kisaran saat itu cowok 4 orang. Jadi 8 kurang lebih 8 9 mas supir. Oke. Ya udah kita desek-desekan aja sih. Nah, ada yang pengen gue pertanyaan lagi nih. Jadi dari tadi gue penasaran nih bang sama tempat villa ini nih. Mungkin kayak mungkin Iya. di Cimlati ya. Ada salah satu villa kita sebut Abah lah ya. 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 Oke. Nih. Awalnya lo mau apa sih kayak camper di depan halaman rumahnya kan emang luas tuh bang. Ya, kalau emang dibilang halaman luas. rumahnya itu depannya itu emang itu langsung ngemplong ke Salak gitu. Itu. Iya. Belakang Salak, Gua depan bisa ini nih. Pangrango. Iya, gue bisa mikir nih, wah, oh ternyata di sini tempatnya nih. Gue baru tahu nih bang nih. Betul bang. Betul. Iya, gue. Jalur Cimlati, Kampung Cibuntu. Nah di tahun 2007 mungkin itu termasuk belum resmi bang. Kan main. Iya, masih ya dulu kan kita naik dari situ ya langsung aja naik Bukan udah. main, iya. Dan kalau zaman di tahun-tahun ini nih udah resmi sekarang bang, udah ada Iya. simaksinya. Betul. Dan itu pun baru-baru ini kayaknya. Baru-baru ya, ini, beberapa di tahun-tahun ke depannya. ini, Iya, ya. iya. Nah, tapi kan lu sempet minta izin nih sama Abah ini ya. Iya. Diizinin bang buat Diizinin karena ke dalam itu. ya dibilang gue membohong enggak sih kalau menurut gue ya keyakinan gue kayaknya nggak bohong sama si petua ini sama si orang tua ini karena di saat gue izin mau muncak sampai puncak sampai Manik ya secapeknya saya. Oke. Jadi gue mikir kagak ada yang bohong gitu. Iya. Cuman dan ternyata di hari itu ya di harinya penghujan. Jadi si beliau nggak nyampein ke gua nih sebelum nyampein ke gua ini musim penghujan jangan sampai ini atau di titik air gitu kan. Gua udah jalan duluan bang udah cabut. Karena pas diizinin udah gua langsung gegas girang gitu. Karena kangen deh bang Gitu. ya. Rindu alam ya. Bukan rindu pacar bukan alam ya bang ya. Kan nggak ada. Iya benar. Saat itu nggak ada bang. Iya. Dan yang lain teman-teman itu stay di situ ya berarti ya. Betul, Di Bang. villa itu ya. Betul. Emang enak gitu tempatnya bang. Itu Kapan terakhir kali ke situ bang? setelah kejadian itu Iya sampai sekarang nih udah pernah ke situ lagi nggak? gua 2013 terakhir bang. Waduh. Lama buat udah. Gua 2017 bang. Sampai sekarang belum cocok lagi bang. Itu kayaknya susah banget gitu ngatur Iya, waktu. belum ada waktu yang tepat betul. mungkin. Ya, Next belum kita rezeki bisa deh. jalan-jalan ke sana. Iya, Bang. amin. Silaturahmi ya. Yo, kangen mah jelas kangen bang. Bener nih bang. Kalau Nah, udah tahu di sini kan berarti lu melakukan perjalanan lu ini ibarat kata solo hiking ya, istilah kata ya kan betul, solo Bang. hiking ya. Betul kalau dibilang istilah kata betul. Cuma bermodalkan keril dan lu siap alat lu nih bang ya. Ada tenda, ada yang macam-macam semua ada kan kita siap. bawa semua bawa. Emang dari rumah rencana simpang siur bang. Oke. Sampai kita nyiapin alat, kita bawa dari sekret, kita punya sekret kecil emang. Kantor RW kita belah jadi sekret. Iya, kayak Samping- tongkrongan lagi iya, gitu jadi ya. aula. Itu udah bawa alat yang ada di sekret di aula. Bawa masukin mobil, bagasinya, tap tumpuk.
3-4 tenda kalau nggak salah, 3-4 carrier kalau nggak salah saat itu. 1 depek lah, nggak 4 lah, 1 depek. Punya cewek tuh, peralatan dia lah gitu kan. Biasa kalau cuma ribet ya kan. Iya bener, perabotan ondel-ondel itu. Ondel-ondel, Karena jadi bawa ya. Nah, bawa tak sampai sono. Cih, gue di sini lagi. Ngapain gue di sini doang gitu. Yang penting gue udah ketemu Sebul Bet, ketemu yang punya rumah, terus gue udah silaturahim gitu kan. Gue udah kangen-kangenan, ya udah gue mau muasin diri gue nih. Gitu, muasin rasa kangen gue gitu. Gue mau ke sana gitu. Nah, itu di jam berapa nih Bang kira-kira Bang lu mulai perjalanan itu Bang? Gue nyampe aja sih udah kisaran jam 2 lewat, jam 2 siang lewat siang nyampe ya, di villa. Cuman ya yang tadi gue bilang, gue silaturahim, terus ngobrol-ngobrol kecil lah gitu, canda tawa sama Sebul Bet. Sampai pada akhirnya gue ketemu tuh keinginan buat gue ngedorong diri gue buat ke sono gitu. Muncak sih enggak, cuman gue kayaknya seru nih ada di dalam gitu. Udah gue angkat 1 carrier setelah teman-teman lagi packing prepare buat masang tenda tuh, nyambut malam. Dan teman pun udah tahu lu ya? Udah tahu. Emang gue ya julukan gue Bangor sih di nama gue di sana di teman-teman gue. Lu sakit lo Ngor. Kita udah sampai sini lu malah cabut. Udahlah lu dah, orang lu pada bawa-bawakin gue jadi bingung. Ini obat nyamuk Bang. Nah teman yang satu lagi ada yang kagak bawa. Gue berdua kalau nggak salah jomblo tuh saat itu di mobil dalam perjalanan sampai di tujuan. Nah berarti teman yang sendiri itu jadi nyamuk. Jadi nyamuk dia? Jadi nyamuk. Soalnya iya benar. Dia nggak ada basic buat di alam. Oke. Nggak ada basic, dia cuman mau ikut-ikutan aja Kayak gitu. buat piknik lah ya, istirahat gitu ya. Karena lagi libur gawe. Nah sama satu lagi nih Bang, lu kan berarti sampai titik tempat yang lu pengenin ya. Berarti posisi lu ada di atas air terjunnya ini nih Bang? Iya. Oke. Itu kalau nggak salah masih sore ya mungkin Bang, belum gelap lah gitu. Waktu, kalau Iya, waktu, waktunya. kalau waktu kisaran itu 5:30. Kurang lebih 5:30 tuh gue udah nyebur ke Curug malah. Gitu. Dan berarti pertama kali lu sampai itu berada di atas Curug ya? Iya. Dan lu menemukan tempat, wah bagus nih, lu ngeker kan tuh? Iya, karena emang sebelumnya gue udah pernah ke situ dari jauh hari, Bang. Iya. Udah pernah. Cuma lu nyari lokasi aja nih, yang mana yang enak nih. Jadi Curug ini seru nih. Dan gitu. tepat di bawah Curug, berarti lu ada di atas sih Bang? Iya, jadi gue di atas nih. Iya. Buat ke bawah Curug nih, jadi dari atas ini kalau lu mau langsung mandi, lu bisa loncat. Karena itu kayak, gue bilang sih modelnya kayak bisa bilang kayak sumur gitu. Iya, agak segini dah nih gedenya. Iya, bundar tapi Iya, dia kotak. Agak bundar lah gitu. Gua ada kok dokumentasinya tuh. Sama, gua gue mandi juga banyak itu. itu, Iya, banyak pas itu mandi kalau di buat gitu Curug ya. nih banyak. Iya. Nah itu gue melipir dari kanan tuh, ngelewatin batu-batu lah gitu kan, tumbuhan batu-batu gitu, tebing. Nah sampailah di titik Curug itu, karena bundarannya itu dia bebatuan, Iya. ya kan? Kayak kolam Bang. Nah itu bisa kita jembati tuh, kita langkahin sampai gue ada di seberangnya Bang. Oke. Dan berarti posisi tenda lu ada pas banget di bawah air terjun ya? Iya, air terjun di sampingnya kayak tuh. misalnya air terjun dan lu di sininya nih. Iya, gue ngecamp pas di depan Curug, bundaran Curugnya tuh, iya, buat mandi. Emang enak banget sih Bang, Betul. enjoy itu. Oh, ya, easy banget Bang. Waduh. Nah, hingga di malam hari nih, lu ya siapa sih yang mau musibah ya Bang? Kita nggak tahu ya. Iya, walau alam itu. Dan di awal lu denger itu cuma suara gemuruh air bertabur angin nih Bang. Ya, karena kekonyolan gua ya itu mungkin dari beberapa dari kekonyolan gua gini Bang cerita ini. Nakalnya gua tuh ya begitu, gua orangnya selalu apa yang gua mau ya harus gitu. Oke. Dari awal nih, dari begitu nyampe ngumpul, aku ke dalam aja, ngapain gua kesini gitu kan. Udah banyak anak-anak ini yang nemenin Sebul Bet nih yang punya tempat. Akhirnya sampai cabut sampai di lokasi, semua udah kepasang, gua tidur. Rebaan untuk ngelihat langit nih tetenya. Separuh kaki lu di dalam tenda ya? Iya. Dan pala lu di luar sambil ngeliat langit nih. Di situ Bang. Oke. Kejanggalan awal yang gue dapat gemuruh dari bumi ini yang gue tidurin nih, yang gue jejaki pas gue tiduran. Itu kayak getar gitu Bang. Ya Apa, dibilang kayak lindu lah. Iya. Lindu kalau kata orang kita mah ya. kalau gempa kan, kecil ya. gempa kecil lah Iya, gitu. iya. Ya kayak gitu. Apa nih? Nah, akhirnya gue dorong badan gue keluar tenda. Pas sampai gue di luar, gue diri, gue penasaran ketika gue ngeliat api unggun nih, kayu bakar yang gue bakar tuh udah jadi bara. Udah nggak ada apinya ya, Iya. udah matang Udah doang gitu. udah marong ya. Marong. Itu langsung dengan hembusan angin gede lagi tuh api. Oke. Wih gila, gue langsung ke atas dengan bantuan cahaya dari api tersebut. Ketika sampainya gue ngos di atas, baru banget nyampe, tuh gemuruh itu keluar. Dan kayak lu ngerasa nggak sih Bang, kayak alhamdulillah banget lu saat itu langsung ke atas nih Bang. Masya Allah Bang, 100% bangga, kebanggaan dalam diri gue ada saat itu. Mungkin lu punya inisiatif yang
insting yang kuat mungkin karena lu denger suara dari atas nih pasti kayak sebenarnya lu nggak ini kan bang nggak kayak Kagak nalar ke macam-macam situ, Bang. gitu. Kagak nalar ke situ. Cuma lu pengen ke atas aja pengen Iya. mastiin gitu ya. Iya, kagetnya gue karena ada dampak api, Bang. Oke. Berawal. Karena angin kenceng ya. Api timbul lagi. Angin juga kayak nusuk banget di badan gue gitu, Bang. Dan suara dari atas kedengerannya. Nah, udah gue langsung sikat. Oke. Waktu yang ada gue sikat untuk ke atas, balik ke atas. Dan pas lu sampai di titik yang pertama kali lu nyampe itu bang. Iya, hingga pada akhirnya ya itu pecahan semburan air itu Wah. langsung keluar gitu aja, Bang. Dengan air yang mencoklat dan mungkin Iya. bisa dibilang bukan hanya sampah dan kayu-kayu kali ya. Pohon ya gunung kagak ada pohon yang kecil gitu. Nah. Pohon gede gitu, pohon yang udah tua. Itu sampai Ngikut. ke bawah sampai akar-akar, Bang. Ngikut bang. Ngikut sampai ke bawah, beberapa pohon tuh sampai ke bawah. Nah di saat situasi yang air bah yang tepat di depan lu lihat gitu, gimana sih bang? Kayak pikiran lu apa? Lu takut apa gimana gitu? Kalau boleh disebutin sih, kalau di dunia ini ada manusia nangis air mata darah, mungkin malam itu gue nangis air mata darah, Bang, ibu keluarin saking takutnya malam itu. Oke. Apa yang gue rasain ya benar-benar pure gue takut ya, yang sangat-sangat takut. Bang. Ini pure bencana alam bang. Itu Ya? Namanya itu air bah kayak di biasa aja udah parah banget, apalagi kalau di gunung bang. Ya ngikut batu lah, kerikil lah, apa udah ngikut semua tuh bang. sampah, Bang, yang nggak habis pikir, Bang. Itu alam, Bang, itu gunung, bukan rumah warga, bukan permukiman, alam, Bang. Itu kegulung begitu. Yang gua awal lihat serangan air itu puncratan yang paling banyak plastik, Bang. Oke. Dari awal semburan itu kan masih nggak begitu gede, nggak begitu Dan dasar. kayak ketiup angin gitu mungkin bang ya. Itu langsung sampah, itu plastik, gila. Alam, men, bukan permukiman, bukan rumah warga, bukan. Ya. Dan dulu di situ udah nggak mikirin masa bodo amat, alat gua ada udah kebawa kegulung semua itu. Iya. Handphone segala macem bang ya. Awalnya malah gua kagak tahu, saking sugesti dengan semburan itu, panik lah gua. Terus gua ngelihat beberapa, pokoknya banyaknya sampah lah gitu. Anjing. Buset, tanda apa ini? Ada bertanda apa ini? Gitu. Pas gua sadarin itu air bawah gede, anjing, tenda Oke. habis, Bang, semua. Ngikut lah. Ya pohon Dokumentasi gede aja. semua HP. Pohon aja ngikut, apalagi tenda yang pakai pasak gitu doang. Nah nih, maaf nih, kali ada yang nemuin ya kan, apa orang sono Ya, ya, kali kan, be apa kabarin petani. Iya. Bener. Mereknya apaan bang? Ya, kalau yang kasar yang kayak HP gitu nggak mungkin selamat lah gitu Iya. kan. Apa tenda nggak mungkin, frame pada robek, apa tendanya patah framenya gitu kan. KTP bang. KTP, Bang. Iya, Identitas, bener, iya. bener. Cuman nggak apa-apa sih ngedipulangin, udah bikin baru. Bikin baru ya? Iya, udah lama juga Iya, sih. iya. Nah nih bang, kan di malam ini lu alamin, lu jalanin ya tanpa pencahayaan nih bang. Dan lu nggak takut apa gimana gitu bang di malam itu? Wah, nggak ada, Bang, kalau dibilang kita nggak takut, nggak ada hal kayak gitu. Intinya yang gua rasain malam itu ya real, itu diri gua gitu dalam kegelapan. Gua suara nyamuk aja, sugesti gue itu setan. Oke. Itu udah bercampur aduk lah bang. Iya. Jadi ini binatang gede nih gitu. Ngelebihin gua gede nih. Padahal mah mungkin nyamuk mungkin gitu, atau serangga kecil gitu yang ada di dalam hutan. Cuman ternyata di balik itu semua, di jauhnya waktu, makin kesini makin sebelum datang pagi, ada aja tuh hal-hal Iya. yang tiba-tiba gitu. Dan sama satu lagi nih tadi yang sempat setelah lu membuat bivak ya bang ya. Bivak darurat itu ya. Iya. Lu ngedenger kayak orang lagi ngedirin tenda bang, kayak obrolan kayak pendaki-pendaki gitu bang. Itu, Bang, itu yang gue bilang ya. Nah itu suaranya jelas banget gak bang di lu itu. Dan kita tahu ya bahwasanya di malam itu lu nggak punya pencahayaan dan lu cuma mendengar suara aja nih ya, berarti ya. Dan lu ngedenger bang. Jelas, Bang. Jelas banget itu Ibarat suaranya. kita di gunung udah sampai, kita pasti kan masang tenda dong. Iya. Ya itu samping kita tuh semua temen. Lu bantuin yang ini, lu bantuin Itu. ini gitu. Oke. Dan satu lagi, lu sempet ngedahamin itu ibarat kata ya bang ya. Kode Iya, lah bang ya. Kode kan. Enggak, maksudnya gue lebih percaya kayak ini sih, untuk ngilangin sugesti hawa takut lah, parno gue gitu. Gue selalu begitu sih, emang gue punya sikap yang seperti itu. Jadi hitungannya mungkin kasarnya gue sedikit memberi salam lah. Oke, secara nggak langsung Iya, ya. memberi salam lah. Gue selalu seperti itu, Bang, orangnya. Jadi ketika gue daham 3 kali itu, ya itu mulai banyak tuh yang hadir gitu, maksudnya yang ada di posisi gue di saat gue terpuruk malam itu gitu. Ya, kenapa gue bilang terpuruk? Ya gue bingung mau kemana. Udah nggak ada apa-apa lagi. Iya, cahaya penerangan nggak ada. Mau minta tolong pun sama siapa? Sampai gue ngelamunin diri gue,
umpama gue cuma punya harapan satu, dikasih harapan pokoknya gue harap gue harus selamat, gue harus pulang, gue harus balik ke villa, gue mau ceritain ini semua sama temen gue. Itu gue minta, mau dikasih harapan gitu. Rasa takut lu ini mengalahkan rasa sakit lu nih. Yang tadi lu sempat bilang kaki lu sempat tergores Bang. akar gitu. Tapi pas udah nyampe di bawah itu dalam nggak bang lukanya bang? Iya kan sempat yang tadi temen gue marah-marah masalah alat, kenapa lu nggak bawa, balik lagi sana kita nanti agak siangan balik. Itu gue langsung mendekat dia, gue bilang ini gue kena herba. Nah gue duduk belonjor, itu langsung pada kaget, kaki gue udah darah semua campur tanah. Pas di cross check sama mereka dalam, gue sempat digotong ke motor, motornya si Abah sih. Zaman itu Abah masih ada motor yang motor trail itu tuh yang hitam ya, yang katanya sih dapat dari Belambir, apa kenangan gue nggak ngerti. Itu dibawa ke klinik bang? Dibawa ke klinik, dibawa dekat pasar tuh. Sempat dijahit bang? Ini kena 7. Wah dalam juga dong. Jadi ya panjangnya sih dikit ya, baretan goresan panjang tuh nggak terlalu berapa senti lah, cuman dalamnya ini bang. Namanya luka kebuka gitu kena air tuh perih banget bang. Tapi itu nggak lu rasain itu ya, yang lu rasain cuma ketakutan doang bang. Sampai klinik dibawa gue dimaki-maki abis. Sama yang ngobatin gue, sama dokter bisa bilang ya ini orang paling bodoh di dunia yang saya lihat nih, penyakit kayak begini dimasukin tanah. Ya abis gue bingung mau gue lawan sama apa. Dan lu mau nyari obat-obatan juga nggak mungkin bang, karena gue punya pencahayaan. Iya. Kalau ngomongin soal luka mah banyak disalak dulu gue bang. Iya. Ya tahu kan cari cepat cerita lu bangor bang. Nah sama satu lagi nih bang, sosok yang tiba-tiba ada di depan mata lu nih, anak kecil ini. Nah awalnya kan lu cuma gak denger kayak orang anak-anak kecil berenang gitu, lompat-lompatan gitu nih. Nah tiba akhirnya nggak lama setelah itu lu ngedenger ataupun bisa dibilang lihat langsung nih bang nih, tepat di depan mata lu bang. Iya. Anak kecil bang. Itu perkiraan umur berapa? Gue pas sampai di bawah ya bang, paginya ya. Setelah ini itu pulang dari klinik, gue cerita sama si Abah. Ini gue kupas lah ya. Dan gue cerita sampai di titik dimana anak kecil tuh depan muka gue ada. Sosok itu ada. Si Abah cuman datar jauh. Di belakang dari villa ini, kamu balik lagi ada gompahan batu. Dibilang besar enggak, dibilang kecil enggak, sedang. Itu gerbangnya istana yang dibilang pura. Diulas sama dia. Dari salah satu anak kecil yang kamu temuin, mungkin itu utusan dari dia supaya gimana menuntun kamu ke gerbang itu. Nah sampai sekarang itu jadi pertanyaan gue. Cuman bukan untuk hal menyakitkan atau menyiksa. Si Abah ada omongan yang mendalam sih ke diri gue. Intinya ini buat pelajaran privasi gue lah. Ini buat pelajaran diri gue. Gue ditunggu sama orang besar yang ada di istana tersebut sampai saat ini. Makanya lu nggak pernah kesusun lagi deh bang. Wallahu a'lam lah. Mungkin ini salah satu kenapa gue jadi tahu dari si Abah. Dan semenjak gue tahu hal itu, hal penasaran gue yang ingin kesana itu nggak pernah sampai saat ini. Belum ada rezekinya bang. Ada aja halangan. Maksudnya belum ada rezekinya ini, belum ada kayak waktunya yang tepat apa gimana gitu bang. Tapi sempat sih gue bukan konsultasi namanya ya, bicara kecil lah sama guru di tempat gue ya, di pengajian lah gitu, guru ngaji namanya. Yang hal kayak gitu mah jangan terlalu diyakinin, jangan terlalu dipahamin, karena nanti ente bakalan bisa koslet. Iya benar. Ente kadang-kadang. Iya guru pernah bilang gitu bang. Nah nanti yang hal seperti itu biasanya datang dengan sendirinya. Benar. Kita nggak cari nggak usah pada datang dewek bang. Di satu dua waktunya. Ya cuman jujur kita manusiawi, orang biasa ya. Pasti penasaran. Penasaran itu tingkat tinggi, tingkat dewa malah. Ya jadi segitu sih bang. Ulasan dari si sepuh ini gitu. Awalnya jadi yang buat gua, berarti semua gangguan itu mungkin bukan semata-mata untuk mencelakai atau untuk bikin gua kenapa-napa. Kayak buat penanda aja lah gitu bang. Oke nih bang nih. Thank you banget nih bang, lu udah mau berbagi pengalaman solo hiking ya, bisa dibilang ya. Solo hiking nekat ya bang ya. Nah nih bang, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih bang buat teman-teman semua bang? Aduh, pesan mah banyak kali. Lu semua mungkin udah pada lebih pintar dari gua kali bang ya, termasuk ya lu juga gitu. Enggak gini, kita semua sama. Benar. Intinya satu, jiwa lu jiwa mapala, jiwa lu jiwa pendaki. Lu akuin itu di medsos, di dunia maya lah ya, di teman-teman lu, di kelas lu, di sekolahan lu, di tongkrongan lu. Sampah men. Iya bener. Lu ingat,
Di saat lu mau berangkat lu ingat, lu siapin bekalan itu. Nih buat plastik sampah. Cuman kadang lu lupa diri. Benar. Kita lah, bukan lu aja. Gua Juga pribadi Iya, kayak gitu bang. Itu soalnya kemarin tragis men. Iya. Jujur yang gue lihat sih buat alamnya ya, lebih ke alamnya. Nah terakhir kali lu kemarin kan ke Gede nih ya. Itu gimana bang? Ya di Gede itu gue sempat gue templang dia sedikit sih bang nih. Iya. Gara-gara emang cuaca juga sih. Begitu nyampe di Surken gue lintas nih lewat jalur pendakian lewat jalur Putri, lintas turun Gede. Itu lumayan berapa orang bang? Gue 8 orang apa 6 orang gitu. Jalan nggak ada apa-apa sih bang. Cuman keren juga sekarang banyak minimarket tembakan. Oh iya. Tenda biru. Iya tenda biru. Terpal biru. Terpal biru lah intinya lebih masuknya terpal biru. Jadi membantu sih buat nah, gua benar. yang kayak gitu. Cuma tapi jangan karena kita terpaku adanya gituan nih ya, jangan ya lu kalau mau mendaki ya lu harus bawa persiapan Iya. pendakian lu gitu. Membantu sih emang adanya tenda biru ya kan. Iya. Cuman ya sedikit ngerasa gua hiking apa lagi piknik sih Nah, gitu. benar-benar. Iya, cuman Iya, ya udahlah apa. Intinya udah zamannya kali kayak gini gitu Benar. kan. Ya. Positif aja bang. Iya, intinya gitu. Dan toh kalau kita kenapa-napa gitu, ya amit-amit sih. Cuman namanya di jalur gitu bang, apalagi di ketinggian kayak gitu kan, di hutan. Adanya tenda biru itu timnya ya cukup membantu mungkin gitu buat orang-orang yang membutuhkan gitu. Tim-tim pendaki yang cedera apa gitu Iya, kan. benar. Langsung sigap lah gitu. Iya. Langsung gitu. Iya. Jadi nggak kesusahan nyari orang-orang kayak lu bang. Lu di Gunung Salak itu cuma sendiri lo, siapa mau nolongin? Iya kan? Bingung Iya, kan, benar, kagak ya. ada tenda biru. Lah, benar Iya, sih. iya. Gue minta Iya. tolong mau siapa? Gunung Salak weekend aja sepi ya. Betul. Apalagi hari biasa. Iya, iya. Oke nih bang ya. Siap. Mungkin itu aja kali bang ya. Iya. Next kita ketemu lagi nih, kita cerita-cerita lagi 86. pastinya. Dan mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Bang Kancil ya bang ya. Bang Kancil. Dan Bang Kancil ini adalah salah satu kru dari Timur Misteri Timur bang. Misteri. Sama juga bang ya itu pe. Horor Sama, juga ya. sama, Bang. Cuma perbedaan antara BP dan Timur Misteri ini, kalau di BP kan cuma pendakian doang nih bang. Iya, Kalau di kita Timur ada Misteri itu urban. campuran semua Campur bang. deh bang. Pokoknya yang Cincau, berbau cendol ya cendol. Cendol ya? Cendol dawet. yang berbau horor Iya. dibahas semua di dunia. Campur. Oke bang, thank you banget ya bang sekali lagi bang ya. Kita yang terima kasih nih Iya. Bang Senior. Duh, mohon maaf nih bang, gue cuma bisa mengundang, belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah yang baik bang. Siap bang, nggak apa-apa. Kebetulan gue datang kemarin sehat, jadi nggak butuh jamu. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan juga Bang Kancil. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.